Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini saya ingin berbagi tentang bagaimana sih caranya membeli sebuah bisnis apotek. Jadi ketika kita mau membuka bisnis apotek, kebetulan ada orang yang mau menjual apoteknya. Apakah itu bagus apa enggak? Pertimbangannya apa saja? Apakah kita membeli apotek tersebut atau kita membuka sendiri dari awal, membeli lokasi sendiri kemudian membuka sendiri, atau kita meneruskan ya. Jadi meneruskan istilahnya, ada beberapa pebisnis apotek yang menyatakan berhenti ya, tidak mau meneruskan bisnisnya terus kemudian menjual. Nah, pertimbangannya apa saja ketika kita membeli sebuah apotek? Ikuti terus video ini sampai akhir, dan jangan lupa bagi kalian yang baru masuk ke channel Desuki ini, silahkan subscribe, like, dan share. Oke, kita lanjut ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita membeli sebuah bisnis apotek ya. Yang pertama adalah legalitasnya. Jadi kita harus perhatikan legalitasnya itu, apakah benar itu secara legal formal bisnis itu adalah pemilik dari yang mau menjual ya. Jangan sampai kita nanti bernegosiasi dengan orang yang bukan pemilik asli dari bisnis itu ya. Beberapa kasus memang pemilik bisnis apotek tidak bisa menunjukkan semacam apa ya, bukti notaris bahwa bisnis apotek ini adalah punya dia. Tetapi kalau sudah akhir-akhir ya, sudah akhir-akhir ini ya, tahun 2012 ke atas itu ya, itu biasanya bisnis apotek itu pasti disertai dengan bukti otentik notaris ya. Jadi ada perjanjian antara pemilik bisnis apotek dengan misalnya dengan apotekernya, itu kita bisa minta ininya, paling enggak kopinya bahwa apotek yang mau dijual ini adalah benar-benar milik dari si owner tersebut gitu. Jadi secara legalitas kita harus pastikan bahwa ini benar-benar milik dia gitu. Terus yang kedua adalah kita bisa mempertimbangkan secara bisnis. Dari secara bisnis itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah prospeknya. Kira-kira apotek yang mau dijual ini masih prospek apa enggak? Kedepannya itu bagaimana? Misalnya pasarnya di sekitarnya, lingkungannya, konsumennya, terus berapa omset per harinya gitu kan. Terus kira-kira bisa dikembangkan apa enggak? Terus yang lebih penting lagi adalah kalau apotek ini sewa, maka kita harus memastikan bahwa sewanya ini boleh diperpanjang apa enggak. Jadi kita temui langsung pemilik gedungnya, kita bersama calon penjualnya tersebut, kita minta untuk mempertemukan dengan pemilik gedung. Nah, nanti kita tanya apakah bisa untuk diperpanjang apa enggak. Terus kemudian legalitas dari bangunan itu ya, misalnya IMB-nya ada enggak. Karena IMB ini adalah syarat untuk perpanjangan izin apotek. Jadi kalau misalnya ternyata apotek yang kita jualin, yang dijual ini, yang mau kita beli ini tidak punya IMB ya, lebih baik biasa. Terus berikutnya adalah kita tanya ke apotekernya. Apakah apotek ini ada masalah apa enggak, selama ini bagaimana pelayanannya. Misalnya pernah dapat teguran dari Balai POM maupun Dinas Kesehatan atau enggak, pernah melakukan kesalahan apa enggak. Biasanya apoteker itu welcome, asal kita nanyanya juga dengan baik, bukan interogasi gitu. Biasanya orang itu interogasi udah males gitu. Jadi lebih baik kita pendekatan secara personal ya, dari hati. Kita tertarik untuk membeli bisnis ini, tetapi kita perlu data-data yang akan kita gali lebih lanjut. Karena dengan data tersebut kita akan mengetahui potensi dari bisnis apotek ini, apakah bisa berjalan dengan baik ke depannya atau enggak gitu kan. Terus berikutnya adalah kita cek dulu masalah ini apa, penjualannya.
biasanya apotek yang dijual itu penjualannya kurang bagus. Kalau misalnya sudah bagus kok dijual, itu berarti ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan, kenapa kok dijual gitu kan, karena sudah bagus. Jadi itu yang kita perlu pertanyakan. Nanti dari sisi penjualan, misalnya penjualan hariannya berapa gitu misalnya. Dari sisi penjualan itu komposisi penjualannya itu misalnya obat bebas berapa persen, kemudian resep, terus obat keras yang tanpa resep itu berapa persen. Dari situ nanti kita bisa tahu margin kotor dari apotek tersebut. Margin kotornya taruhlah berapa, misalnya 10% atau 15% atau 20%. Nanti tinggal dikalikan omsetnya, ketemu laba kotor dikurangi biaya operasional, nanti ketemu laba atau rugi. Kalau apotek sudah laba, biasanya apotek seperti ini akan dijual lebih mahal. Jadi misalnya apotek dengan omset sebulan 100 juta, tetapi dia masih rugi, sama-sama dengan apotek yang lain yang omsetnya juga 100 juta tetapi sudah profit, pasti harganya lebih mahal yang sudah profit. Jadi saran saya, kalau misalnya teman-teman mau beli sebuah apotek, perhatikan ini juga, apakah apotek ini sudah laba atau belum. Kalau belum, berarti kan kita bisa minta diskon. Berarti misalnya penawarannya berapa, kita bisa minta diskon. Jadi itu, kalau apoteknya sudah profit, dibuktikan dengan misalnya likuiditasnya, misalnya jumlah inkaso bulanannya berapa, kemudian dari total omset dikurangi inkaso atau pembayaran utang dagang, kemudian dikurangi biaya operasional, setiap bulannya likuiditasnya itu plus apa minus gitu. Kalau lebih banyak plusnya berarti dia sudah profit, tetapi kalau sudah masih banyak minusnya atau bahkan minus semua, ya berarti masih rugi. Jadi itu guys. Terus yang kemudian berikutnya adalah kita lihat prospek ke depannya. Lihat prospek ke depannya itu adalah kira-kira apotek ini bisa dikembangkan apa enggak. Jadi 6 bulan pertama itu kita harus sudah punya gambaran, kalau ini saya beli 6 bulan yang pertama itu yang saya lakukan adalah seperti ini, sehingga paling tidak marginnya itu naik, omsetnya naik, kemudian biaya operasionalnya bisa kita cover dan masih profit. Paling enggak itu. Terus kemudian 6 bulan berikutnya lagi atau 1 tahun, maka apotek ini harus sudah bisa menghasilkan profit yang paling enggak konsisten lah, minimal berapa. Misalnya kalau kita omset 100 juta, kemudian margin bisa 20%, berarti kan ada 20 juta. Terus misalnya untuk biaya operasional dan lain-lain sekitar 13 juta, maka ada profit 7 juta misalnya. 7 juta kalau kita kalikan 12 atau setahun itu sekitar 80 juta lah, 84 juta. 84 juta kita kalikan 5 tahun, berarti kan sekitar 300 juta. Nah, dengan perhitungan seperti itu, maka kita akan bisa mempunyai gambaran, berarti dalam waktu sekian tahun maka saya baru balik modal gitu kan. Jadi istilahnya perhitungan balik modal. Jadi misalnya kalian investasi berapa, misalnya 350 juta, maka dalam waktu 5 tahun kalau omsetnya 100 juta itu akan balik modal. Tapi kalau omsetnya naik, bisa jadi 3 tahun sudah balik modal. Setelah 3 tahun balik modal, maka tahun berikutnya itu sudah tinggal profit terus. Kalau kalian mempertahankan bisnis ini sampai puluhan tahun, 20 tahun, maka bisnisnya sudah bisa berjalan dengan sendirinya, sudah autopilot istilahnya. Jadi itu. Jadi pertimbangannya ya, dari mulai legalitas, kemudian prospek bisnis, terus kemudian yang ketiga adalah baru kita perhitungkan aset. Jadi kalau saya seperti itu. Jadi kalau membeli sebuah bisnis apotek, kalau kalian pertimbangannya hanya aset, itu kurang bagus. Aset itu justru kesekian, karena membeli bisnis itu bukan seperti membeli properti ya. Nah, setelah aset, maka aset yang diperhatikan apa? Stok obat. Stok obatnya berapa?
Ketika kita mau deal dengan sebuah harga di bisnis apotek ini, maka biasanya pemilik itu melakukan stok opnam, stok obatnya sekian, terus hutang dagang sekian, gitu kan. Baru kita nanti akhirnya kan bisa melakukan penawaran. Oh, kalau stoknya sekian, hutang dagangnya sekian, kalau bisa harganya bisa turun, misalnya kayak gitu. Dari harga penawaran itu. Jadi itu. Nah, nanti baru setelah itu pertimbangan stok obat, kemudian stok opnam dulu, kemudian hutangnya berapa, terus baru peralatan, misalnya etalase, kursi, meja, komputer dan lain-lain, neon box itu dihargai berapa, AC misalnya, AC, kulkas dan lain-lain. Biasanya pertimbangan stok inventaris itu nggak terlalu besar ya. Saya pernah pengalaman membeli sebuah bisnis apotek itu, pemilik lamanya itu mengatakan, Pak, saya mau jual apotek ini apa adanya, saya nggak mau ribet-ribet ditanyain macem-macem, pokoknya ini saya jual sekian, jenengan silakan kalau mau ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Saya pernah membeli sebuah apotek itu, dan apotek itu omsetnya nggak nyampe 20 juta lah waktu itu tak beli. Omsetnya cuma 18 juta. Terus kemudian saya gali, saya tanya pemiliknya langsung, kemudian saya tanya apotekernya, saya lihat pelayanannya bagaimana gitu kan. Ternyata memang stoknya kecil, terus pelayanannya juga kurang bagus, tetapi pemilik gedungnya tuh welcome, boleh diperpanjang. Akhirnya saya beli apotek itu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang apotek yang saya beli itu dengan omset dulu di bawah 20 juta, sekarang udah di atas 100 juta. Dan itu pun sudah alhamdulillah ya, sudah bisa profit terus, sudah hampir dari 2012-an ya, 2012 pertengahan lah, sampai sekarang alhamdulillah. Jadi itu. Jadi pertimbangan membeli sebuah bisnis apotek itu ada 3 hal tersebut, dan mungkin bisa kalian kalau kalian ingin membeli sebuah bisnis apotek bisa kalian terapkan. Oke, itu dulu tip bisnis apotek pagi ini. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih serius, lebih detail dengan saya tentang bisnis apotek, bisa gabung di member mentoring bisnisapotek.com. Jadi silahkan kunjungi, linknya nanti tak kasih di deskripsi, di video deskripsi. Nanti gabung, biayanya murah, cuma 500.000 aja untuk keanggotaan sampai 5 tahun. Kalian bisa konsultasi langsung dengan saya secara lebih detail, bagaimana cara mendirikan bisnis apotek, cara survei lokasi dan lain-lain. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.